Hai, perkenalkan saya mahasiswi International Women University. Nama saya Indra Lestari dengan NIM 209230779 dari kelas AB2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar Corporate Governance dengan dosen pembimbing Ibu Nur Jamila SAB MAB. Di sini saya akan membahas hasil rangkuman saya terhadap jurnal analisis karya Kak Sandi Permata dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan judul analisis penerapan Good Corporate Governance media massa melalui kegiatan Corporate Social Responsibility yang dipublis pada tanggal 23 Juli 2021. Analisis ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Head of CSR SCTP dan Ketua Pelaksana YPP. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan staf humas pelaksanaan harian CSR SCTP. Untuk penerapan GCG, SCTP telah berhasil menerapkan hal tersebut melalui YPP dengan melakukan kegiatan CSR yang mengedepankan pada bantuan sosial kepada masyarakat, tentunya di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta tanggap bencana. Dalam pelaksanaan kegiatan CSR ini, YPP menerapkan 5 prinsip, antara lain yang pertama adalah transparansi. Dalam penggalangan dana yang dilakukan oleh YPP, informasi jumlah dana yang diterima berdasarkan identitas jelas, penyumbang ditampilkan setiap hari secara lengkap pada website www.ypp.co.id. Memberikan laporan berita terhadap kegiatan-kegiatan CSR yang sudah dilakukan dan juga yang sedang dilakukan, dan dilakukan pula dokumentasi atau publikasi melalui SCTP. Juga melakukan audit setiap akhir tahun secara internal dan juga eksternal. Dari hasil audit tersebut dipublikasikan pada website resmi YPP dalam bentuk laporan tahunan YPP. Lalu yang kedua, ada accountability. Pengelolaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh YPP berdasarkan perizinan yang dilakukan kepada Kementerian Sosial yang harus diperbaharui setiap 3 bulan. Selain itu, sistem dalam pengumpulan dana yang dilakukan oleh YPP juga sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, yakni membagi 2 jalur. Untuk yang pertama, ada untuk dana yang masuk untuk membantu pada sektor umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Dan yang kedua, ada dana jalur khusus untuk bantuan bencana yang harus disalurkan sesuai dana yang diterima. Hal tersebut selalu dilakukan oleh YPP sesuai aturan yang ada. Lalu yang ketiga, ada responsibility. YPP melakukan pelaporan secara berkala kepada Kementerian Sosial selaku stakeholder eksternal yang berasal dari pemerintah, serta melakukan pelaporan juga kepada stakeholder internalnya, yaitu Kepala Dewan Pengawas YPP. Yang keempat, ada independensi. YPP tidak memberikan pembatasan terhadap penyumbang dana yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dilakukan, maupun bekerja sama melalui mitra yang membantu melakukan operasional kegiatan dan juga melakukan supervisi kegiatan sosial yang dilakukan sejak awal sampai akhir. Lalu yang kelima dan yang terakhir, ada fairness. YPP memberikan dan juga memenuhi hak penyumbang dana dan selalu memberikan informasi yang bersifat terbuka dan juga detail melalui program kegiatan berita yang ditayangkan terkait kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh YPP, serta kepada komunitas dan masyarakat penerima bantuan. YPP juga melakukan atau berlaku adil dan memenuhi haknya dengan cara selalu berupaya memberikan pengetahuan dan juga edukasi baru dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk dana, namun menerima bantuan juga yang sifatnya mendidik masyarakat menjadi lebih baik ke depannya dan bertanggung jawab terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa program dari YPP ini mempunyai penerapan GCG yang baik. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Bye.